Oke, welcome podcast Biung-Biung episode kedua hari ini. Kenapa namanya biung-biung? Biung-biung tuh artinya ibu, cuman kan kalau ibu-ibu atau emak-emak kan kayak udah biasa gitu kan. Biung kan bahasa Indonesia juga. Emang iya? Lu gak tahu biung mah? Nggak tahu. Aduh biung gitu loh. Tahu kan? Ya gue pikir itu cuma kayak istilah gitu doang. Itu. Nah, Enggak biar beda aja. Terus hari ini kita mau ngomongin soal kemarin yang lagi rame-rame politik. Aduh. Oh, biar up to date aja, biar masih relevan kan masih hot. Kayaknya nggak tahu sih kemarin rame-rame. Politik lo ikutan ngepost posting gitu? Ikut. Yang kenapa lo memutuskan ikut? Karena gue juga udah gerah, Fer. Soal yang mana nih, pemerintah atau soal DPR semua atau ya. gimana? Kita flashback dulu ya. Pas pas minggu rame-rame itu, kan gue lagi sakit tuh. Yang gue masuk rumah sakit. Oh, yang ya kan? apa? Asam lambung ya? Iya. Sebenarnya bukan asam lambung juga sih, kan diagnosisnya juga nggak jelas, kayak cuman infeksi saluran pencernaan. Tapi kan, masuk rumah sakit ya? Masuk rumah sakit, terus hari Selasa gue pulang ke rumah. Nah itu tuh masih lemes gitu. Nah puncaknya demo-demo itu kan hari Senin demo, hari Kamis demo kan. Hari Kamis demo, Kamis malam itu tuh yang si Afan Kurniawan ditabrak itu loh, itu kan makin hot lagi kan. Nah itu tuh emang puncak-puncaknya di sosmed juga rame kan. Terus ya udah akhirnya begitulah sampai sekarang nih baru ganti Menteri Keuangan kan, siapa namanya, Prabudi siapa itulah, Purbaya. Nah kan gue ikut-ikutan posting tuh, repost sih sebenarnya, repost orang ngepost apa gue posting segala macem bla bla, sampai gue ngata-ngatain Saroni juga. Parah. Ya mohon maaf ya Pak Saroni, tapi Anda juga mulutnya kayak itu tuh ini sih. Itu nggak sih kemarin tuh gue sampai gara-gara itu rame-rame di sosmed, tapi kebetulan kan gue nggak ikutan posting sosmed dan segala macam, nanti gue ceritain kenapa alasannya. Cuman gara-gara itu semua gue tuh jadi mimpi si Syaroni itu. Gue mimpi jadi gue mimpi gue lagi jalan di suatu tempat naik mobil bareng laki gue. Terus gue naik mobil, tiba-tiba ada pria bertopi gitu. Dan itu yang dia foto-foto golf. Iya. Dan itu kayak dia banget. Aduh. Gitu. Kayaknya sih dia banget di mimpi gue, kayaknya dia sih. Terus ya udah akhirnya si itu tuh stopin mobil gue, dia pengen nebeng. Nah, si Saroni mau kabur. Entah kenapa dia cuman bawa kayak pouch itu loh, kayak tami-tami tuh nggak sih, kayak cowok-cowok pakai clutch tami-tami gitu. Terus cuman bawa itu doang sama topi. Nah terus dia masuk, terus bilang tolong anterin saya gitu, dia bilang saya mau nebeng gitu. Terus kabur. Terus pas gue lihat tuh, kok ini mirip Syaroni? Kamu Syaroni ya gitu. Terus kayak mimpi lu random gitu. Terus habis itu gue kayak lupa mimpinya apa, pokoknya intinya tuh dia dikejar-kejar dan mobil kita juga ikutan dikejar-kejar karena dia lagi dikejar-kejar. Iya. Emang dia kan lagi buronan masyarakat ya. Jadi sampai segitunya vibe-nya, sampai ke bawah mimpi gitu. Nah, terus itu lo apa ke Syaroni? Maksudnya kenapa? Kenapa gue kesel sama Syaroni? Karena dia ngatain masyarakat Indonesia tolol. Maksudnya udah tahu kita kan lagi pada marah ya. Walaupun emang ide pembubaran DPR menurut gue juga kurang masuk akal. Maksudnya kalau DPR dibubarin, terus yang ngawasin pemerintahan siapa gitu kan. Cuman maksudnya udah lagi mereka tuh lagi disorot banget kan. Kenapa ngomongnya gitu banget gitu kan. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya itu deh. Terus yang ada tunjangan perumahan sampai 50 juta gitu-gitu kan. Orang pada marah kan. Blunder itu. Iya. Terus apa lagi ya? Ya intinya episode ini gue tuh mau ngomongin kita sebagai biung-biung atau mama.
kan ada akhirnya tuh ada tuntutan 17+8. Nah, gue nggak hafal sih sebenarnya. Sebentar. Sedikit biung-biung. Iya. Yang berpengaruh justru karena dia masuk mimpi gue. Karena si ibu-ibu. Serendah itu. Nggak, karena yang muncul kan si Saroni mulu kan, dia kan sekarang apa ikonnya ikon demo tanggal 25. Dia kan bintang utamanya gitu kan. Terus anyway itulah maksudnya ya mau nggak mau kita sekarang udah melek politik, cuman tuntutan 17+8 itu nanti gue blunder lagi nih kayak Pak Menteri. Iya. Oh enggak, maksudnya kayak gue baca sekilas, tapi gue tuh nggak, sebenarnya itu ya mungkin mewakili apa ya, mewakili tuntutan masyarakat, tapi banyak yang nggak relate memang ke misalnya ke gue, ke kita lah, ke emak-emak. Tuntutan kita, gue mah kalau mau nuntut pemerintah nuntut sembako murah lah. Ngomong-ngomong beras, kemarin gue coy, beras. Iya beras taruh ya. Masa 5 kilo gue 135.000 dan itu pun tinggal 2 sak. Ada di dekat rumah gue gitu lah. Cuman agak susah, tapi memang harus cari-cari yang kayak harus nyarinya tuh lebih effort gitu untuk dapetin yang 79.000 kayak dulu gitu. Buat yang beras premium gitu. Iya, kita bacain tuntutan 17+8. Bentuk tim investigasi independen kasus akan loh, maksud gua tuntutan seminggu itu memang tuntutan apa ya, urgensi saat itu gitu. Deadline-nya 5 September. Dia penuhi kan? Kayaknya kurang lebih itu sih. Nah ini tuh menurut gua, tapi tuntutan itu oke lah, oke dijalankan. Terus yang tuntutan 1 tahun ke depan itu juga terlalu abstrak menurut gua nih. Kayak bersihkan reformasi DPR. Ya mungkin breakdown-nya sih ya balikin ke atas lagi sih, maksudnya balikin ke mereka lagi, kan mereka yang ngurusin negara, masa kita juga mau ngurusin negara gitu kan. Gitu. Nah, tapi ini ya, pokoknya kalau lu sebagai ibu-ibu mau nuntut apa ke pemerintahan lah gitu, mau nuntut yang konkret aja lah gitu. Konkret ya, kalau gue ini sih kan nowadays ya lah, ini ekonomi. Jadi tuh semakin kesini tuh gue semakin menyadari kalau si pendidikan tuh emang benar-benar penting sih buat anak gitu. Gue nggak tahu ternyata bedanya apa, tapi gue berkaca sama keluarga, pendidikan, latar belakang pendidikan gue sama pendidikan suami gue. Kenapa? Karena mau nggak mau gue sebenarnya bukan, kan kita kan SMA bukan yang SMA yang jelek-jelek banget gitu kan, kan dulu kan masih kayak SMA-nya tuh masih berkualitas gitu kan. Walaupun SMA negeri ya kita. Iya, walaupun SMA negeri, tapi kan zaman dulu tuh SMA negeri tuh kayaknya yang ada beberapa yang favorit tuh emang bagus gitu kan, dan nggak di skala yang kayak sekarang untuk lokasi apa segala macam gitu kan. Nah, gue atau mungkin pemerintah memutuskan sekolah berdasarkan zonasi dan segala macam supaya gampang di anaknya atau gimana gitu ya. Tapi bagi gue itu jadi kayak nggak terlalu beragam jadinya, nggak kayak dulu gitu. Ya, memang deket tapi jaraknya mungkin harus dia agak dilebarin gitu supaya mereka dapat experience, punya sosial yang beda-beda gitu. Maksudnya lingkungan sosialnya, teman-temannya tuh harus beragam lah gitu kan. Gitu. Nah, kenapa buat gue pendidikan penting? Karena memang dari situ sebenarnya karakter si anak-anak itu sebenarnya kan muncul kan. Makanya kayak lu sekolahin anak di tempat yang memang lingkungannya bagus, anak lu mungkin akan jadi bagus gitu. Tapi kalau lingkungannya kurang bagus ya nggak bagus, walaupun awalnya dari rumah gitu. Nah, sebenarnya gue pengen banget sih anak-anak ini nih sekolahnya tuh rata gitu. Iya, kayaknya masalahnya pendidikannya nggak merata kan. Iya, pendidikannya tuh nggak merata, dan kualitasnya juga harus ditinggikan.
baik itu misalnya gurunya atau si fasilitasnya gitu. Jadi memang sekarang memang beda antara si swasta sama si negeri untuk fasilitas dan sebagainya gitu ya. Tapi kan sebenarnya alangkah baiknya kalau kita punya fasilitasnya sama semuanya, terus bisa gratis juga dari sekolah, dari pemerintah gitu. Sebenarnya Jakarta tuh semua Indonesia ya sekarang ya sekolah negeri udah gratis kan. Cuman memang dari zaman kita SMA 13 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu kita SMA, itu tuh ada kesenjangan antara bahkan Jakarta yang daerah ya. Daerah gitu. Ya lu bayangin aja gaji guru honorer 300.000 2025 kayak tukang parkir pendapatannya lebih tinggi dari guru. Maksudnya lu pikirin dong tuh pemerintah gimana kita meratakan pendidikan. Tapi gue juga nggak sepenuhnya nggak setuju sama pemerintah. Kalau soal pendidikan mungkin masih harus dirapiin lagi ya. Ya pastilah. Tapi kayak misalnya yang di sekolah sekarang udah mau dimasukin sama makan gratis yang Badan Gizi Nasional itu gue lumayan setuju tuh. Walaupun gue nggak tahu implementasinya di lapangannya kayak gimana. Pasti kacau sih. Iya pasti masih akan kacau karena pasti ada zonasi-zonasi yang itu. Karena kenapa? Gue ngeliat di YouTube di sekolah-sekolah Jepang gitu loh. Itu tuh kayak makanan mereka tuh yang kayak modelan BGM di sini gitu. Itu tuh bener-bener kayak di restoran gitu loh. Iya. Standarisasinya kayak di restoran. Nah, kayaknya harusnya tuh bagian seperti itu ya, kalau nggak dikorupsi sana sini sih sebetulnya. Sebenarnya gue sih makan bergizi gratis tuh antara setuju dan nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Nggak setuju kalau gimana ya? Setujunya dulu deh. Setujunya dulu itu terutama untuk daerah-daerah yang emang gizinya buruk gitu loh. Yang orang tuanya emang nggak mampu beli daging, telur, apa segala macam. Itu gue setuju. Tapi ya itu praktek di lapangannya tuh gimana bisa kontrol misalnya dengan budget misalnya 15.000 per anak, 15.000 kita makan warteg juga sebenarnya dapat telur boleh bergizi lah lumayan gitu ya sampai ke anak tuh beneran segitu. Cuman kan sekarang pasti yang vendor-vendor MBG aja pasti ini deh rebutan terus mereka pasti cari cuan juga kan. Lu lihat nggak sih yang di IG yang semangka es tipis itu kasian banget. Tapi di sekolah swasta aja sekarang dapat tahu MBG. Iya tapi belum kan semua MBG ya kali, itu dari orang MBG kan MBG di sekolah swasta kadang suka ada kupon makan gitu yang dibeli sama orang enggak MBG. Kemarin gue ketemu temen gue si sepupunya Pak Iparnya itu anaknya tuh sekolah di SMP Muhammadiyahnya si Angkasa itu juga. Katanya hari ini sudah mulai pembagian program MBG ya Bun gitu. Si gurunya ngasih tahu lah gitu. Swasta juga dapet ternyata. Dan gue nggak setuju masa sekolah Muhammadiyah dikasih MBG juga kan orang tuanya pada mampu ngasih makan anak bergizi gitu. Kan itu gue bagian nggak setuju tuh yang seperti itu. Maksudnya yang swasta nggak usah lah lu bayar uang sekolah juga udah berapa, kalaupun mau dibikin program makan ya internal sekolahnya aja gitu kan. Nah gue setujunya sih mungkin yang buat daerah-daerah tertinggal gitu ya. Mungkin sekolah swasta mau mulai lebih dulu untuk standarisasi yang lebih bagus kali. Tapi jangan pakai budget APBN maksudnya. Iya kan gue bilang sekolah swasta. Iya benar sih. Gitu. Gue nggak tahu sih tapi kalau internasional ada apa enggak, tapi kalau internasional kantinnya udah kayak food court mall kali. Iya, tapi kan tipikalnya beli kan. Nggak iya, maksudnya bayar di awal tuh buat bikin kayak di Jepang gitu. Oh iya. Buat lunch. Iya benar. Tukerin kupon. Kayaknya ada deh sekolah-sekolah yang kayak gitu. Jadi gue zaman kita dulu Alizar. Gue nggak tahu deh. Mungkin ya. Coba orang ibu-ibu Alizar mungkin ada yang pernah. Mereka kalau nggak salah suka tukerin kupon tuh. Terus kayak nggak tahu sih temen gue ada pernah cerita gitu. Mereka punya kupon nih, tapi mereka nggak mau makan di situ, mereka bisa jual ke temennya gitu kan. Jadi kayak
menurut gue kayak pembelajaran ekonomi juga buat anak-anak juga gitu. Benar gitu. Terus apa lagi nggak setuju? Apa? Oh enggak, kita balik ke tuntutan. Kita sebagai biung-biung mau menuntut apa ke pemerintah? Itu. Iya ya, pendidikan ya. Sama ya itu. Nih, kayak lu sama gua, kita memutuskan anak kita masuk sekolah swasta aja. Salah satunya kalau gua faktornya adalah karena sekolah SD itu tidak mencukupi kebutuhan, bukan kebutuhan ya. Ya, istilahnya kebutuhan sih. Kan gua pengen menanamkan value ke anak gua. Misalnya ilmu-ilmu agama, ya udah akhirnya gue masukin dia ke sekolah swasta Islam gitu kan. Sama kayak gue kan sekolah Katolik. Iya, lu kan sekolah Katolik gitu. Tapi alangkah baiknya kalau sekolah SD negeri itu juga menanamkan ilmu agama yang lumayan oke gitu loh. Lu kan bukannya mereka ada pelajaran agama di masing-masing. Tapi kan kurang. Coba lu zaman lu dulu SD negeri. Kalau dulu zaman gue nggak tahu sekarang ya. Lu ilmu agama lu dapetnya di gereja kan? Iya. Gurunya tuh dapat surat dari gereja berupa nilai dari gereja. Betul. Nah terus kayak si kesejahteraan guru. Kalau lu berasa nggak sih ya apa namanya? Dia jadi umur kita. Iya. Zaman dulu kayak begitu. Nggak tahu kalau sekarang. Nih ya. Gue dulu SD-nya SD Islam juga sih, jadi gue nggak bisa membandingkan. Tapi harusnya asumsi gue bener nih ya, guru-guru sekolah swasta itu akan lebih perhatian daripada guru-guru sekolah negeri. Karena satu, mungkin nggak tahu juga sih ya, mungkin tergantung tapi kebanyakan. Bener, ini in general aja ya. Guru sekolah negeri itu apa ya? Ya udah ngajar pulang aja nggak sih? Maksudnya nggak nggak se-attentif itu. Tapi juga capek karena satu kelas SD negeri itu tuh 40 orang. Nah, sedangkan gua satu kelas 25 orang aja gurunya 2. Ya kan? Maksudnya kebutuhan orang tua untuk menitipkan anaknya ke sekolah tuh kurang banget. Terus nah, misalnya di guru gajinya kurang kan, ya gimana dia mau mengembangkan ilmu pengetahuan dia sendiri tentang perguruan, tentang mengembangkan gimana cara ngajar yang lebih baik ke anak-anak kalau dia aja pulang dari sekolah, pulang ke rumah dia pusing mikirin, aduh cicilan rumahku apa segala macem, ini masalah-masalah ekonomi dia tuh belum secure gitu. Gimana dia mau mengembangkan diri dia sendiri sebagai guru kalau dia masih punya masalah ekonomi, masalah finansial. Nah itu harusnya yang pemerintah dukung gitu loh. Jadi kayak guru dikasih gaji yang cukup bagus gitu loh. Ya ditunjang lah apa supaya dia bisa fokus jadi guru yang baik gitu loh. Supaya dia bisa fokus mengembangkan ilmu-ilmu pendidikan untuk ngajarin anak-anak kita gitu. Idealnya kan gitu ya. Cuman entahlah. Cuman ya ketimpangan pendidikan itu jauh banget. Emang benar jomplang sejomplangnya. Zaman dulu gue baru lulus kuliah aja kan gue sempet ngajar kan. Gue jadi guru honorer bahasa Mandarin. 2010-2011 itu aja gue kalau nggak salah ngajar cuman 3 kali lah seminggu. 3 atau 4 kali seminggu. Itu gue dapet 1 juta berapa ya? Gue makanya 2025 15 tahun kemudian masih ada guru honorer 300.000. Astagfirullahaladzim, bener-bener deh. Gimana masyarakat nggak mau ngamuk lu, rumah lu 50 juta, guru 300.000. Orang gila kali. Itu sih, mungkin kayak tuntutan itu kan karena ada yang ketimpangan. Tapi ngomong-ngomong soal ini jump up dari yang si tuntutan ibu-ibu ya. Ternyata tuh kayak gini tuh di apa ya? Apa di mana sih? Juga yang kemarin. Juga lagi yang Nepal itu. Nepal ya benar. Iya, yang kemarin. Hal yang sama loh. Tapi si Nepal ini triggernya kan si Nepo babies itu loh. Ya sama sih ujungnya pejabat-pejabat yang flexing itu, sedangkan negaranya miskin. Tuh. Ya, itu maksudnya kayak emang karena ketimpangan sih.
Iya benar. Gimana ya? Gimana dong nih pemerintah? Bukan ibu-ibu lainnya selain sekolah ya. Terus ada di sosmed itu, kita nggak usah fokus ke 17/8 lah ya, itu terlalu situasional kalau itu. Kita yang relate aja sama kita. Nggak nyambung ya dari tadi soalnya ya. Nggak nyambung tentunya. Iya emang kalau masalah pejabat flexing itu kayak trigger ya deh. Maksudnya root cause-nya itu kan ya kesejahteraan ekonomi lah. Sebenarnya yang si Menteri Keuangan ngomong itu, coba mereka udah pada kaya, mereka kan sibuk kerja dan itu ya iya kan, masalahnya ini kerjaannya kagak ada. Mau belanja susah. Tapi kan waktu itu gue pernah, ini bukan ngebelain pemerintah ya, tapi ada di sisi lain pandangan lain yang gue dengar dari radio sebetulnya. Jadi kan pada bilang kan kayak lapangan pekerjaan susah dan segala macam gitu kan ya. Tapi ternyata waktu gue denger radio pas perjalanan ke kantor itu, gue ingat banget mereka lagi ngebahas ini juga, dan ternyata nggak melulu soal lapangan pekerjaan nggak ada. Tapi lebih kepada sumber daya manusianya yang saat ini tuh nggak matching sama kurang. Jadi kayak banyak misalnya kayak pelamar kerja gitu tuh mereka bless aja ngelamar kerjanya gitu. Pokoknya katanya sih ada yang kan ada penelpon HRD juga bilang katanya sekarang ini pelamar itu banyak banget sampai ribuan gitu. Jadi makanya mereka itu sekarang nggak related lagi untuk pasang lowongan pekerjaan di digital gitu. Karena pelamarnya cukup random dan mereka menghabiskan banyak waktu buat mensortir itu. Padahal misalnya kayak pekerjaannya adalah finance staff gitu. Tapi nanti yang melamar itu ada dari hukum, ada dari mana kayak gitu loh. Terus dari background yang berbeda, atau misalnya pelamar positionnya tuh jadi head misalnya ya, manajer gitu, yang jelas kualifikasinya misalnya udah harus butuh pengalaman 5 tahun. Ya, 5 tahun. Ini fresh graduate malah. Ini fresh graduate masuk yang benar-benar baru lulus banget. Jadi kayak benar-benar random banget gitu. Terus ketika di wawancara juga bukan, mereka tuh tidak layaknya seperti kita wawancara zaman dulu gitu loh. Maksudnya kayak attitude-nya apa segala macam kayak gitu loh. Yang gue dengar di radio waktu itu gitu. Jadi sebenarnya katanya sih lowongan pekerjaan ada aja, tapi nggak match sama supply yang ada di sekarang. Begitu, seperti ada yang di sekarang. Nah, sekarang gimana caranya kan, makanya si pelamar kerja ini kan bisa dapat dari mana aja kan sekarang yang si nowadays ini gitu. Sebenarnya ya ini gue setuju nggak setuju juga sih. Satu sisi gue setuju yang itu, tapi itu kayak sebagian kecil juga nggak sih? Iya. Adalah yang mengalami seperti itu. Tapi mungkin in generalnya kayak misalnya pabrik Sritex yang bangkrut kemarin tuh, itu kan banyak tuh yang di PHK. Misalnya 1.000 orang nih di PHK. Nah, mau nggak mau mereka kan harus menemukan lapangan pekerjaan baru dong. Nah, sedangkan mereka sudah tinggal di daerah situ, di Tangerang. Nah, kan nggak serta-merta Sritex bangkrut, terus tiba-tiba ada pabrik satu lagi yang buka dengan 1.000 lapangan pekerjaan. Itu kan nggak matching gitu. Dan betul. Belum lagi yang itu, yang supply demand-nya tuh nggak match gitu. Kita butuhnya manajer, kita butuh supervisor, tapi yang ngelamar fresh graduate ya nggak bisa dong. Gue sebagai pemilik usaha, sebagai perusahaan juga gak amat nerima fresh graduate yang belum punya pengalaman kayak gitu. Nah, terus mungkin apalagi sekarang misalnya pabrik nih ya, pabrik ngebuka lowongan untuk operator, oke lah fresh graduate, tapi operator pabrik sekarang tuh berapa banyak sih, sedangkan kita tuh udah automation segala macam. Yang zaman dulu butuh 100 operator, sekarang mungkin 20 operator cukup gitu. Ngapain kita nerima 100 orang operator gitu kalau udah bisa dijalanin mesin kayak gitu-gitu kan. Ya ada faktor seperti itu gitu. Belum lagi yang itu loh, yang etos kerja.
Kan sekarang yang fresh graduate ini kan Gen Z ya. Etos kerja mereka kan juga masih agak kurang ya. Maksudnya lu kayak Nggak susah semua sih, tapi bener. ada. Sebenarnya gue tuh punya harapan optimis terhadap Gen Z loh. Mereka tuh pada pinter-pinter kan sebenarnya. Maksudnya pinter dan cepat belajar. Cuman kayak yang terlalu banyak ngeluh juga loh, dikit-dikit ngeluh. Maksudnya kayak, atasanku nggak enak, orangnya suka ngomel, resign gitu. Kayak, maksudnya lu harus resisten dulu lah gitu terhadap. Dan atasan lu ngomel, itu tuh akan temui di setiap pekerjaan gak sih gitu loh. Maksudnya udah lu tahan dulu. Kalau lu survive dengan atasan seperti itu berarti lu oke. Jadi lu hebat gitu. Jangan langsung pindah gitu. Tapi secara sebagai atasannya juga masih relate nggak sih yang kayak begitu tuh? Yang apa? Di dunia pekerjaan? Itu yang perlakuan. Kan punya anak buah. Gue nggak punya anak buah. Kayak apa sih yang kayak marah-marah, kebawahan, apa segala. Kayaknya sekarang udah nggak terlalu deh. Gitu. Itu zaman boomers gitu nggak sih? Iya, kalau zaman kita mungkin dulu masih ada ya kantor-kantor. Mungkin ada. Lama. Gitu. Mungkin masih ada atasan-atasan yang toksik gitu loh, yang dikit-dikit ngomel, dikit-dikit ngomongnya kasar apa segala macam. Mungkin masih ada. Lawan aja. Ya tergantung lah kan, mungkin toleransi orang beda-beda ya. Iya betul. Terus apa lagi? Tadi pendidikan, terus kita udah ngomongin lapangan kerjaan. Kalau gue sebagai emak-emak, ini nih, mumpung menteri baru nih ya, tolong PTKP itu udah dari tahun 2016 masih 54 juta TK 0. Gila, udah 2016, sekarang 2025, udah mau 10 tahun, masa TK 0 masih 54 juta. Udah gitu ya, tolonglah diupdate data kependudukan saya sudah cerai hidup, saya tidak punya pemberi nafkah. Dirubah. Tolong kategori TK saya TK 1 atau 2 lah, kan gue nggak tahu sih ya. Emang ada TK 1? TK 1, kelas 1 ya kawinnya. Tapi kan gue udah nggak kawin. Ya berarti lo masuknya TK 0 jadi. TK 0, tapi kan gue nganggung anak gue. Iya. Tolong lah yang kayak gitu tuh diperhatiin gitu. Gue nggak tahu deh. Mungkin nggak tahu dari perusahaannya mungkin bisa kasih allowance yang ada allowance untuk cuman apa ya, single mom gitu misalnya. Nah ya itu kan di perusahaan kan ngikutin peraturan ketenaga kerjaan kan. Gitu. Terus sorry. Nah iya kayak gitu. Kayaknya sekarang kalau gue boleh usul ya, kayaknya PTKP tuh 100 juta aja deh. Gede ya? Ini 54 juta dibagi 12 tuh berapa coba? Cuma 4 jutaan, lu hidup apa dari duit 4 juta di Jakarta ya? Dan gue mirisnya gue baru tahu kalau di kabupaten mana ya? Di Wonosobo itu kan, UMR-nya 2,2 juta coy. Gedean gaji Mbak ART. Iya. Kasian banget ya kan, itu tergantung ininya daerahnya. Ya, gaya hidupnya. Bener. Biaya hidup, Biaya hidup. Tapi semurah-murahnya di Wonosobo lu hidup dengan 2,2 juta cuma bisa makan nasi sayur tempe doang nggak sih tiap hari. Terus pendidikan anak lo gimana? Kan terus gratis sekolah. Lu gimana mau meningkatkan gue ini sebagai ini ya konsumsi masyarakat kalau masyarakatnya cuma punya duit 2,2 juta. Aduh, tolong Pak. Iya. Wonosobo ya? Wonosobo tuh Jawa tuh. Kemarin gua Jawa Tengah dong. Wonosobo tuh kan? Jawa Timur. Gue lupa. Iya, Wonosobo tuh Jawa Tengah ya. Ini Cepu, Kabupaten Blora. Dia itu penghasil oil and gas. Tapi UMK-nya 2,2. Katanya yang gajinya gede yang cuma di site itu doang. Kan kasihan ya. Maksudnya
tolong nggak dipikirin gitu. Iya sih itu betul. Gimana orang gimana pendidikan mau merata kalau kayak gitu. Pantesan mereka pada cari kerja di Jakarta, jadinya Jakartanya penuh. Even mbak gue kan dari Wonosobo juga ya. Kalau nggak salah sih daerah-daerah sana. Pantesan dengan gaji segitu dia bisa menghidupi anak-anaknya di Wonosobo ya, karena itu mungkin. Ini parah banget ya. Jadi pantesan orang pada mau kerja di Jakarta, tapi kan kerja di Jakarta tak segampang itu. Lo harus bersaing dengan jutaan orang yang agresif. Termasuk gue nggak ya? Enggak, kita kayaknya slow aja deh. Chill aja. Iya. Lihat tuh PTKP ya, tolong Pak Menteri. Jadi pajak untuk pajak, subsidi pajak untuk ibu tunggal. Nah, apa lagi? Sembako sih itu gua. Iya sih. Beras, telur. Ya sih, sembako tuh kalau sekalinya dia langka sedikit aja terus jadi mahal. Iya, tolong dong Kementerian Perdagangan. Kayaknya banyak deh orang pintar yang bisa ngurusin supply chain itu. Kenapa sih? Mungkin bisa Bapak pekerjakan. Tolong dong, itu corporate jangan mikirin cuan aja. Capek deh. Kan gue nggak ngerti ya soal supply chain kayak gitu. Pasti ada caranya supaya bikin harganya itu tuh murah gitu loh. Maksudnya gue aja yang nggak pintar ekonomi, nggak pintar matematika tuh nyampe logikanya gitu. Kayaknya beras harusnya nggak semahal itu deh. Masa beras tiba-tiba 150.000 per kilo kan di negara yang beras ini. Masa di negara kalau di Eropa beras 150.000 per kilo oke. Nah ini kita di Jakarta, di Tangerang aja masih ada sawah. Kenapa jadi 150.000 per kilo? Apa tuntutan ibu-ibu lagi nih? Iya, supaya harga bahan pokok terjangkau, jadi nggak usah pakai MBG karena kita sudah mampu beli makanan yang bergizi gitu loh. Tapi sih ini balik lagi ke setuju dan tidak setuju juga. Ada yang bagian setujunya MBG itu karena itu jadi menyerap tenaga kerja juga loh. Bener sih, membuka lapangan kerja juga. Ini lagi menghidupkan UMKM, ya kan? UMKM betul. Udah. Udah, apa lagi? Lu dong, kayaknya yang banyak menuntut gue ada. Iya. Apa lagi, Fer? Tuntutan gue nggak ada. Tapi kalau gue, mungkin sekarang udah nggak terlalu relate ya. Yang kesejahteraan ibu-ibu, ini loh. Apa sih namanya? Ibu cuti melahirkan. Kayaknya nggak cukup deh 3 bulan. Maksudnya 3 bulan tuh anak lu baru mulai bisa nyusu sih. Belum lagi dengan masalah apa namanya tuh, ini apa, baby blues bener. Itu kayak baby blues aja belum kelar dia 3 bulan. Makanya kayaknya kan ibu melahirkan, yang baru melahirkan pasti stres ya, banyak perubahan. Belum kalau dia nggak punya support system gitu loh. Maksudnya kalau kayak nggak punya ART, nggak punya keluarga yang bisa bantu. Ya kalaupun itu nggak adil bagi perusahaan, cobalah di tengah-tengah, misalnya 3 bulan masih digaji, 3 bulan selanjutnya setengah atau gimana gitu loh. Terus ibu-ibu yang punya balita tolong dikasih jatah cuti lebih banyak boleh. Tolong Kementerian Tenaga Kerjaan. Itu gue setuju sih. Makanya kalau punya anak, ibu-ibu pekerja memang balik lagi ibu dan bapak juga tahu. Iya, balik lagi katanya kan kalau misalnya dari perusahaan-perusahaan kan bilangnya itu kan sebenarnya ibu bekerja itu kan kayak pilihannya, tapi sebenarnya kita juga berkontribusi kan buat negara. Betul. Jadi, itu bukan pilihan, tau kan banyak yang no choice juga. Kayak gue kan harus kerja. Kalau gue nggak kerja, bener. Lu mau biayain hidup gue. Jadi nggak biasa, jadi curcol. Iya benar. Kayak gitu. Iya. Ada yang bilang itu pilihan antara pekerjaan dan
sebagai ibu dan segala macam ya, kalau bisa dua-duanya sih kenapa enggak gitu ya. Iya, Itu harus ya itu gue setuju sih kalau misalnya cutinya ditambah karena dari 365 hari dalam setahun itu tuh pasti ada hari anak sakit, ada hari ambil rapot, ada apa lagi ya, ada hari anak pertama masuk sekolah lah gitu loh. Ya di hari, apalagi katanya kan kita field trip. Bener. Ada apalagi kita katanya kan negara fatherless ya. Indonesia itu termasuk salah satu negara fatherless. Iya, makanya maksudnya tuh peran ayah di keluarga buat anak-anaknya tuh kurang gitu loh. Lebih ke patriarki gitu. Iya, yang kayak bapaknya kurang berpartisipasi lah kayak gitu. Jadi bapak-bapak itu juga harus dikasih cuti untuk ngurusin anaknya gitu. Kalau gue ya, kalau dari gue pribadi seperti itu. Cuman karena gue sudah tidak ada rencana punya anak. Walaupun anak gue masih sekolah ya. Gue juga gak ada rencana lagi untuk. Bener. Jadi mungkin yang cuti melahirkan gue kurang relate. Cuman gue lihat yang ibu hamil dan melahirkan dengan struggle mereka tuh, kayaknya lo kasih cutinya tambah deh gitu. Kalau nggak langsung 6 bulan, makanya 4 bulan dulu deh dengan apa kek segala macem. Tapi ada beberapa perusahaan juga ada kayak cuti apa? Iya. Menstruasi gitu-gitu ya? Ada. Tapi, nah masalahnya kan nggak seragam kan nih. Ada yang perusahaan yang baik yang memberikan fleksibilitasan itu, ada yang enggak. Nah, yang enggak ini harus diatur dengan peraturan pemerintah gitu loh, biar seragam, biar semua tuh sama gitu. Kayak gitu-gitu loh. Apalagi di zaman sekarang yang kerja bisa di mana-mana juga gitu ya. Jadi juga nggak hilang juga gitu. Kalau cuti juga nggak hilang juga sih gitu. Bener, yang apa sih? Kecuali lu kerja kasar ya, dengan fisik. Gitu. Iya, mungkin nih ya, bahkan temen gua melahirkan nih. Terus habis melahirkan 1 bulan dia udah WFH sebenarnya, cuman dia fisiknya masih di rumah aja. Itu kan kerja juga gitu. Ya, itu kan memungkinkan gitu loh. Padahal buat ngurusin anaknya. Hah? Padahal buat ngurusin anaknya, tapi dia iya. Harusnya kan 3 bulan itu masa pemulihan, masa ngurusin anak baru gitu. Kayak gitu-gitu. Apalagi tuntutan biung-biung ibu ya, menuntut. Gue kepikiran. Gue kalau mau boleh menuntut, gue menuntut rekreasi yang murah. Tolong dong ya, Raja Ampat gue belum pernah ke sana. Sampai gue udah mampu ke sana, udah jelek tuh awas aja ya. Lebih memilih ke Singapura daripada ke Raja Ampat. Bener, gue tuh pengen banget ke Sulawesi, ke Papua. Tapi mahal. Iya, tolong dipikirin gimana caranya. Gimana? Memang sih katanya kita dari Jakarta ke Papua aja tuh 8 jam ya, itunya ya, pesawat langsung. Dan kebanyakan harus transit di Makassar itu. Itu mahal banget kan. Maksudnya Kementerian Pariwisata tolong bagaimana caranya pariwisata Indonesia lebih terjangkau gitu. Karena kalau middle class seperti kita itu tapi ya ujung-ujungnya ke puncak lagi, macet deh. Betul. Dan kalau banding-bandingin sisi ekonomisnya ya, mendingan ke Malaysia, ke Bangkok gitu loh, ke negara ASEAN yang sebelah barat ya. Dan kita di sini. Nah iya, maksudnya yang punya uang untuk pelesiran itu kan ya mungkin orang Jawa lah ya, orang Jawa, orang Sumatera, pokoknya Indonesia yang bagian barat lah. Mereka lebih pilih ke negara ASEAN, negara lain gitu daripada ke timur. Sedangkan timur itu interesting banget kan. Tapi tolong didukung dong. Kayak gitu-gitu lah. Kalau gue sih itu ya. Nah bahkan pariwisata yang deket-deket aja lah, kayak ke Bandung, ke Puncak kayak lu bilang gitu, ke Anyer gitu. Kita sekali pergi aja nggak cukup nggak sih 1 juta gitu kan. Padahal kan
itu rekreasi kecil gitu kan. Anak butuh rekreasi, ibunya juga gitu kan. Kayak gitu-gitu dipikirin boleh nggak? Boleh nggak pemerintah mikirin itu juga buat kita? Iya, boleh aja kan nuntut mah. Itu apa lagi? Udah 40 menit nih. Ya ampun, kita udah ngobrol nggak jelas tadi. jelas sih tuntutannya. Iya, betul. Ya pokoknya semoga Indonesia jadi lebih baik lah ya. Iya. Insya Allah. Tolong jangan pada rakus-rakus banget duit buat apa sih? Itu ya ampun, itu kayak bikin Indonesia nggak ini sih. Nggak maju-maju nih kayak begitu. Gue ada ini kepikiran lagi. Kan pas yang lagi rame-rame itu ada wacana pendidikan DPR minimal S2 TOEFL 500. Itu gue setuju banget. Tolong ya, karena harusnya makin tinggi pendidikan, makin berisi padi, makin menunduk ya kan. Karena gue merasa waktu gue S2 itu, gue tuh kayak, ya ampun sama ini gue bodoh banget ya. Gitu. Nah itu dia makanya gue bilang tadi di pertama, gue tuh concern banget sama pendidikan karena emang ternyata hasilnya tuh kayak gitu loh. Bikin gitu tuh kalau kita pinter tuh nggak asal ngomong. Iya, bikin malah kita tuh makin apa ya? Humble. Iya, makin humble gitu. Betul. Terus padahal kita punya misalnya pemikiran yang brilian gitu. Bener-bener. Kita punya anak-anak yang kayak mikirannya tuh bisa sampai segitunya gitu. Tapi mereka tetap humble gitu. Bener. Nah itu kan sebenarnya dipupuknya dari bawah juga kan sebetulnya gitu. Kadang kan gue suka ngeliat cuplikan-cuplikan rapat DPR gitu. Itu emang pertanyaannya apa sih lu nanya begini? Sekolah gak sih lu gitu? Terus kayak ada tuh kementerian apa yang presentasi datanya tuh jelek gitu. Nah itu tuh lu kan harusnya dilatih di S2 gitu. S2 lu tuh dilatih lah kemampuan analitis lu, kemampuan mengumpulkan data lu segala macem gitu. Kita tuh butuh orang-orang seperti itu, jangan yang cuman SMA-nya paket C. Walaupun ada tahu si itu Mulan Jamila. Mulan Jamila katanya kagak enggak kuliah katanya gitu kan. Tapi iya sih kayak lu ini nggak sih kan waktu rame-rame demo kemarin ini kan gue liat Instagramnya si Aureli kan paket C. Dia paket C. Siapa Aureli? Iya, nggak tahu paket C apa. Pokoknya yang anak-anak homeschooling itu tuh ijazahnya paket C. Oh gitu. Si Atta Halilintar juga paket C. Oh, homeschooling karena homeschooling. Iya. Nah, pokoknya si Aureli ada cerita deh. Pokoknya dengar aja. Dia kayak membuat gue wow. Oh si Aureli ternyata itu. Begitu. Aureli Moreman. Gue pikir Aureli. Salah orang. Maaf. Coba deh dengerin Instagramnya dia cerita gimana dia ditawarin di DPR. Itu menurut gue kayak wow. Kalaupun nggak S2, sebenarnya kalau saya jadi artis, kalaupun nggak S2 ya, kenapa pemilihan anggota DPR nggak kayak CPNS aja? Gue pernah ya ikut tes CPNS. Jadi bukan pemilihan langsung gitu? Iya, maksudnya ya jujur aja gue nggak kenal tuh pemilihan langsung. Berbasis, gue juga nggak tahu kan kayak random. Kayak gitu kan? Bener. Ya kenapa nggak anggota DPR tuh tes CPNS? Toh mereka ada jadi pegawai negara kan, dapat pensiun juga. Maksudnya ya kemampuan lo di mana gitu. Dari kalau di kita kan dari partai politik. Ya iya itu masalahnya. Yang duduk di DPR itu bukan orang berkompetensi, cuman orang-orang yang ditempatkan oleh partai politik. Jadi penguasa negeri itu partai politik kata siapa sih, sebel deh gue. Kayak gitu. Walaupun nggak S2 ya, maksudnya sistemnya tuh sistem pemilihan anggota legislatif tuh kenapa aja gitu tes CPNS. Karena gue pernah tes CPNS, itu soalnya emang susah-susah. Dan kayak beberapa posisi itu memang ada tes wawancaranya, tes psikotes segala macem. Harusnya ada loh kayak gitu-gitu. Apalagi kayak itulah. Terus skor TOEFL 500 itu gue juga setuju karena mau nggak mau, suka nggak suka,
masih banyak sumber ilmu pengetahuan, sumber riset kayak gitu-gitu kan dalam bahasa Inggris kan. Nah itu kan sebagai data lu untuk dasar lu untuk ilmu lu gitu loh. Lu kan baca itu dari bahasa Inggris gitu. Terus ya itu supaya lo ngerti dan lo nggak malu-maluin kalau nggak bisa kalau mesti itu ketemu orang dunia internasional lah gitu, bisa ngomong gitu. Itu gue juga setuju. TOEFL 500 dan pendidikan at least S1 nggak apa-apa deh, cuma jangan SMA. Ya kan nanti tiba-tiba dibalikin lagi. Tapi kalau SMA tapi dia pintar, bener, SMA dia bisa. Nggak semua orang lulus SMA itu nggak pintar ya. Banyak orang yang nggak sekolah juga pintar. Cuman at least lo udah menyaring gak sih? Kalau kan secara statistik aja harusnya orang S1 lebih ini gak sih? At least pemikiran dia sistematis gitu. At least lo tahu cara kan kita kuliah itu tuh dilatih ini gak sih? Dilatih analytical thinking gitu loh. Maksudnya dari data, dari apa segala macam lu analisis terus lu mau apa gitu. Ya kan kurang lebih DPR gitu. Lu membuat undang-undang berdasarkan data, lu analisis zaman seperti apa kayak gitu-gitu loh. Nah, kalau orang yang nggak kuliah kan dia belum terlatih seperti itu gitu. Kayak gitu loh kalau argumen gue ya. Iya. Lapar Bu. Mama ini enak ternyata. Nggak pakai baterai enak ya? Nggak baterainya kan dalamnya enak. Ya udah. Ini makanan gue udah masih banyak, minum gue udah habis. Udah segitu aja, capek tau ngomongin politik. Iya. Semoga nggak sampai separah-parah kemarin lagi ya kondisi politik kita. Ya, semoga semuanya balik lagi lancar. Dengan Menteri Keuangan yang baru. Hopefully. Semoga kondisi politik aman, stabil, ekonomi stabil, kita bisa belanja, dan Indonesia menjadi negara maju pada akhirnya. Amin. Tolong Pak Menteri yang baru anaknya juga diajarin. Jangan asbun ya. Tolong ya, udah itu aja. Dadah.